Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, my name is Aimas Puro. I'm from sixth group. Here I will explain about the material to develop speaking skill and writing skill. Okay. The nature of the speaking skill process of speaking is a demanding enough skill even in an online experience and hill not. Speaking is a complex mental process combining various cognitive skill and then virtually simultaneously and drawing on breaking memory of words and concepts while self-monitoring. Nah, jadi the nature of the speaking skill itu proses berbicara. Jadi proses berbicara adalah keterampilan yang cukup menuntut, bahkan dalam L1 itu seperti yang dicatat oleh Burns and Hill, berbicara adalah proses mental yang kompleks yang menggabungkan berbagai keterampilan kognitif secara virtual, secara persamaan, dan menggambar pada memori kerja kata dan konsep sambil memantau diri sendiri. And then the second material, the nature of the speaking skill project. Spoken corpus research lately has reflected a lot of insight into the idea of spoken language. Nah, jadi di speaking skill project ini ada pengulangan yang tinggi dari penanda pembicaraan seperti baik, adil, dan benar dalam diskusi. Itu menurut O'Keefe et al. 2007. Nah, terus pemanfaatan berturut-turut kolokasi dalam diskusi, misalnya Anda tahu sepotong, ayo, sin juga, bangsa 2008. Nah, terus penggunaan unsur-unsur linguistik non-standar secara teratur, misalnya ekor atau keterlibatan kanan, itu menurut McCarthy and Carter pada tahun 1995. Misalnya mereka tidak konsisten dalam bidang-bidang ini, tidak dengan struktur bahasa lisan dan leksis yang berdiri. Nah, kasus juga telah dibuat untuk perhatian pada teknik diskusi, misalnya DAT 2013. Nah, teknik korespondensi yang berbeda menggunakan bahasa objektif telah diakui untuk tujuan informatif. Ini termasuk mengubah pesan sesuai kemampuan, meringkas, meminta bantuan, meminta penjelasan, dan mengulang dan pemeriksaan kesadaran. Itu menurut gue pada tahun 2027. Terus pusat yang diharapkan lebih lanjut dalam menunjukkan berbicara adalah pembangunan kelas berbicara tentu, misalnya berbicara tertentu, misalnya perkenalan, pembicaraan, atau dongeng. The next material, the syllabus question. Yang pertama itu ada evaluation of speaking material. Nah, fungsi tersebut biasanya muncul di bawah judul seperti memberi nasihat, membuat undangan, memberi arahan, dan lain-lain. Terus yang kedua ada an intermediate speaking syllabus. Nah, sehubungan dengan fitur bahasa lisan, McCarthy berbicara tentang perlunya silabus yang dibuat dengan hati-hati yang diinformasikan oleh bukti korpus, khususnya informasi frekuensi hasil. Terus ada syllabus of type discourse types. Nah, pendekatan alternatif untuk silabus yang diperinci adalah dengan mengatur silabus di sekitar jenis wacana. Contohnya percakapan informal, pertemuan layanan, wawancara, presentasi, dan sebagainya. Terus yang terakhir ada a framework for developing a speaking. Nah, di situ that starts we need to consider both objective and subjective needs, and that needs analysis schedule beyond only process. Nah, that ini menekankan bahwa kita perlu mempertimbangkan kebutuhan objektif dan subjektif, dan analisis kebutuhan harus menjadi proses yang berkelanjutan. And then the next material of methodology for teaching speaking. Yang pertama itu ada process or project. Once we have established the future and skill we need to teach, we need to decided on a methodology. Nah, jadi setelah menetapkan fitur dan keterampilan yang perlu diajarkan, itu juga perlu memutuskan metodologinya. Terus yang kedua ada evaluation of methodology for teaching speaking. In their review of three course book, Inside Out, Face to Face, and Outcome, Burns and Hill arrange
that dominant methodology even for spoken language remain behavior. Nah, jadi dalam ulasan mereka, 3 buku pelajaran Inside Out, Face to Face, dan Outcomes, Burnhill berpendapat bahwa metodologi yang dominan bahkan untuk bahasa lisan tetap behavior. Terus yang terakhir ada Proposal for Methodology to Teach Speaking. Text-based proposal alternative methodological work for teaching spoken language have indeed been proposed by McCarthy and Carter and the teams. Nah, jadi proposal berbasis teks itu kerangka metodologis alternatif untuk mengajar bahasa lisan memang telah diusulkan oleh McCarthy and Timis. The material, the nature of the writing skill. Nah, meskipun fokus kami adalah pada materi, kami perlu mempertimbangkan jalur utama dari perdebatan metodologis. Nah, mengenai pendekatan produk dan proses untuk mengajar menulis. Nah, pendekatan produk biasanya melibatkan study text model. Nah, misalnya surat lamaran kerja, peserta didik, kemudian fokus pada satu atau lebih fitur struktural atau linguistik dari text model. Dalam contoh juga, pelajar mungkin fokus pada bagaimana paragraf tertentu berhubungan dengan topik seperti pengalaman sebelumnya dan ambisi masa depan. And then the Badger and White give a usual summary of process approach. Nah, pendekatan menulis dalam proses dipandang sebagai besar berkaitan dengan keterampilan linguistik seperti perencanaan dan penyusunan, dan ada lebih sedikit penekanan pada pengetahuan linguistik seperti pengetahuan tentang tata bahasa dan struktur teks. Penekanan dalam pendekatan proses kemudian itu adalah akan menghasilkan dan mengatur ide-ide dan akan sering melibatkan kerja kelompok dan pengeditan draft oleh rekannya. Nah, dari sudut pandang kami sebagai penulis materi harus dicatat bahwa sementara materi dapat memberikan saran tentang proses, mereka dapat melakukan sedikit kontrol atau proses yang sebenarnya dipilih peserta didik yang diikuti dalam analisis terakhir adalah pertanyaan pribadi preferensi. Kita juga perlu mempertimbangkan keuntungan dari pendekatan genre yang menggabungkan elemen pendekatan proses dan produk ini. The next material of methodology from methodology to material. Yang pertama ada stimulus material. Nah, perlu kita tekankan terlebih dahulu bahwa teks dapat menjadi stimulus untuk menulis, baik benar-benar berfungsi sebagai model atau tidak. Mereka dapat berfungsi sebagai stimulus untuk ide-ide dan sebagai dasar untuk diskusi tentang suatu topik pada tahap menulis. Memang kami mencatat secara lebih umum peran ganda input sebagai data bahasa dan sebagai stimulus untuk kegiatan lain. Salah satu cara yang jelas untuk memberikan rangsangan seperti itu adalah dengan mengintegrasikan menulis dengan satu atau lebih keterampilan lainnya. Dan juga di sini internet menyediakan sumber materi audiovisual, teks dan data yang yang dapat digunakan untuk merangsang penulisan. Meskipun saat menulis materi, yang jelas harus yakin bahwa tautannya akan tetap ada selama masa hidupnya. And then scaffolding text, rangkaian tugas yang telah menjadi populer melalui CLT dapat diubah menjadi layanan penulisan scaffolding. Contohnya menyusun ulang kalimat acak dalam paragraf atau paragraf acak dari teks. Terus pencocokan, yaitu pencocokan subjudul dengan bagian teks yang terus penyelesaian melengkapi kesenjangan di mana penanda wancana telah dihapus tata bahasa. Nah, di mana tata bahasa harus ditambahkan ke kata-kata leksikal dari bagian teks. Terus ada penghapusan, yaitu menghapus kalimat atau paragraf yang tidak sesuai dengan teks. Terus yang terakhir ada substitusi atau penambahan, yaitu menambahkan kesimpulan pada teks. Okay, the next material is harnessing technology. Nah, jadi di harnessing teknologi, pembelajar dapat menggunakan thesaurus untuk menyelidiki sinonim dan mengakses sumber referensi online lainnya seperti kamus,
dan ensiklopedia. Nah, dengan menggunakan program yang disebut periksa kata saya, pelajar dapat dengan cepat menyelidiki kongruensi dan kolokasi dari kata atau frasa tertentu. Pembelajar dapat menggunakan alat analisis teks online untuk memeriksa kepadatan leksikal teks mereka. Nah, frekuensi kata yang mereka gunakan rata-rata panjang kalimat dan sebagainya. Terus ada the writing of syllabus. The syllabus could be organized around broad style of writing. The syllabus could be organized according to function. When discussion turn on serious certain people in ELT who are normally relaxed and careful suddenly put on serious expression and sensitive switch and talk in image tones about discourse markers as if writing can never be an enjoyable activity. Among the possibilities for creative writing, they should not from stories, rhymes, and drama. Nah, jadi silabus dapat diatur berdasarkan gaya penulisan yang luas. Contohnya silabus dapat disusun menurut fungsinya. Ketika diskusi beralih ke menulis, orang-orang di IELT yang biasanya santai dan ceria tiba-tiba memasang ekspresi serius dan yang masuk akal dan berbicara dengan nada serius tentang penanda wacana, seolah-olah bahwa menulis tidak pernah menjadi aktivitas yang menyenangkan di antara kemungkinan untuk menulis kreatif, yaitu ada Hedge, mencetak puisi, cerita, sajak, dan drama. Thank you.